Dunia transportasi sempat sangat heboh saat Virgin Hyperloop melakukan uji coba dengan menggunakan penumpang manusia. Namun, uji coba itu juga menjadi sebuah tipping point bahwa transportasi darat yang mampu melesat lebih cepat dari pesawat itu sudah semakin dekat dan nyata. Konsep dari transportasi semacam Hyperloop ini sebenarnya sudah digagas sejak beberapa dekade yang lalu. Namun gambaran gamblang mengenai Hyperloop ini baru ada pada 2012 saat Elon Musk, petinggi dari SpaceX dan juga Tesla, membuat sebuah karya tulis atau white paper yang menggambarkan konsep dan rancangan mengenai Hyperloop ini. Kalian bisa mendownload white paper Elon Musk di deskripsi yang ada di bawah video. Elon Musk ini bahkan membuat karyanya ini open source, artinya semua orang bebas untuk menggunakan karyanya, dikembangkan dan dimodifikasi tanpa harus meminta izin dan hak paten. Akibat kebebasan yang diberikan oleh Elon Musk untuk menggunakan konsep Hyperloop ini, banyak sekali perusahaan swasta yang mencoba untuk mengembangkan. Salah satunya adalah Virgin Hyperloop One. Perusahaan ini dimiliki oleh taipan maskapai yang memiliki Virgin Air, yaitu Richard Branson. Saat ini Virgin Hyperloop dipimpin oleh Josh Giggle, seorang engineer yang sudah malang melintang dan pernah bekerja di NASA, SpaceX, dan juga Virgin Galactic. Virgin Hyperloop One ini masih menjadi satu-satunya perusahaan yang membangun pod dan jalur Hyperloop dengan ukuran yang asli atau yang real sejak tahun 2017 dan bisa melesat 387 km per jam saat uji coba. Bahkan mereka sudah memiliki 4 area uji coba dan 13 rute perjalanan yang sudah disiapkan, yaitu meliputi area Amerika, Eropa, Dubai, dan bahkan India. Dalam uji coba tersebut, kapsul Virgin Hyperloop diisi oleh 2 orang penumpang, yaitu CEO Virgin Hyperloop, Josh Giggle, dan juga Director of Passenger Experience, Sarah Lucian. Kedua orang itu menjadi penumpang tanpa mengenakan baju khusus. Hal ini sekaligus membantah sebuah kritikan bahwa penumpang Virgin Hyperloop ini harus mengenakan baju khusus karena kecepatannya yang cukup ekstrim. Jalur lintasan uji Hyperloop atau develop ini memiliki panjang 500 meter, diameter 3,3 meter, dan lintasan ini terletak 30 menit dari Las Vegas, tepatnya di tengah-tengah gurun. Perusahaan juga sudah melakukan uji coba sebanyak 400 kali tes sebelum menggunakan penumpang manusia. Nah, bagaimana cara kerja dari Virgin Hyperloop One ini? Hyperloop ini didesain untuk bekerja pada lingkungan yang hampir vakum di dalam sebuah tabung. Artinya tekanan udara dibuat sangat-sangat rendah sehingga memungkinkan kecepatan tinggi dengan konsumsi daya yang rendah karena sudah tidak ada lagi hambatan aerodinamis atau sudah tidak ada tabrakan angin dan udara. Di dalam tabung tersebut ada pod yang bertenaga baterai, dia meluncur dengan kecepatan 1080 km per jam. Terasa nyaman, tenang, bahkan tidak terasa sama sekali. Virgin Hyperloop juga menggunakan levitasi dan propulsi magnetik. Mesin levitasi menggerakkan pod untuk bergerak dengan sangat cepat. Mesin levitasi Virgin Hyperloop ini 10 kali lebih efisien dibandingkan dengan kereta maglev yang merupakan kereta tercepat di dunia saat ini. Mesin berisi susunan elektromagnet yang mengangkat dan memandu pod di dalam trek. Hyperloop ini juga memungkinkan layanan dengan throughput yang sangat tinggi. Artinya dengan membuat pod bergerak secara konvoi dan bersama-sama. Pod ini tidak seperti sebuah kereta yang saling terhubung secara fisik, sehingga tiap pod ini bisa memiliki tujuan yang berbeda. Pod dapat memisahkan diri dari rombongan atau bergabung dengan konvoi kembali dengan kecepatan tinggi. Mesin levitasi ini juga memiliki pemandu di atas pod, memungkinkan perpindahan line dengan sangat mulus meskipun kecepatannya sangat tinggi. Dan inovasi ini tidak hanya memungkinkan kecepatan yang ultra cepat, tapi juga menyediakan layanan sesuai dengan tujuan penumpang masing-masing. Virgin Hyperloop ini memungkinkan membawa puluhan ribu penumpang per jam per arah tujuan dengan kecepatan setara pesawat terbang tanpa emisi. Hyperloop sebagai proyek transportasi futuristik juga menuai pro dan kontra, terutama soal biaya dan viabilitasnya. Pada awal risetnya, Elon Musk memberi sebuah patokan harga 17 juta US dollar per mil atau 230 miliar per kilometer. Tapi angka itu disebut tidak tepat oleh Nicholas McLean, seorang insinyur dari University of Queensland, Australia, karena dia memperkirakan biayanya bisa 10 kali lipat karena pengembangnya masih sangat jarang.
Dan sebuah analis kelayakan dari Departemen Transportasi Amerika juga pada tahun 2016 menyatakan cukup skeptis dengan biaya dari Hyperloop ini. Namun rancangan dan desain dari Virgin Hyperloop One berusaha memangkas biaya secara besar-besaran agar Hyperloop One ini bisa diadopsi oleh berbagai negara termasuk negara berkembang yang problem transportasinya ini sudah sangat akut. Richard Branson juga mengatakan bahwa harga tiket Hyperloop ini tidak lebih mahal dari kereta cepat dan berpotensi akan bisa diturunkan jauh lebih rendah lagi. So, kita akan melihat bagaimana moda transportasi ini mentransformasikan dunia menjadi sebuah kenyataan dan tentu saja harus terjangkau oleh banyak kalangan. Terima kasih.